Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kajian terkait video YouTube yang telah di-share di WhatsApp. Di sini saya menyimpulkan ceramah ini membahas tentang keutamaan bulan Ramadan dan pentingnya mempersiapkan diri agar dapat memaksimalkan ibadah di dalamnya. Pembicara membuka dengan pengingat bahwa rahmat Allah sangat diperlukan manusia karena rahmat dapat menghapus dosa, menjauhkan dari musibah, dan menutup kesalahan akhirat. Salah satu cara untuk dapatkan rahmat Allah adalah dengan memanfaatkan momen-momen istimewa dalam setahun, seperti 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun di antara ketiga waktu tersebut, Ramadan memiliki keutamaan yang paling besar. Dijelaskan bahwa untuk meraih keutamaan Ramadan, seorang harus mempersiapkan diri sebelumnya, sama seperti seorang pelari maraton yang harus berlatih sebelum berlari jarak jauh. Jika seseorang tidak memahami keistimewaan Ramadan, ia akan menganggap bulan ini biasa saja dan melewatkan peluang besar yang ada di dalamnya. Salah satu kisah yang menjadi bukti keutamaan Ramadan adalah kisah dua sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat meninggal dalam peperangan, sementara yang lain meninggal setahun kemudian. Bukan dalam kondisi jihad. Dalam mimpi seorang sahabat terlihat bahwa orang yang meninggal belakangan justru masuk surga terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa keutamaan sahabat kedua terletak pada tambahan satu Ramadan yang dialami, menunjukkan betapa besar pahala Ramadan dibandingkan amalan lainnya. Selain itu, Ibnu Qudamah menjelaskan ada 3 amalan yang pahalanya sangat besar hingga timbangan amal hampir tak mampu memikulnya, yaitu sabar, memaafkan orang yang menzalimi kita, dan puasa yang diterima Allah. Khusus untuk puasa, Allah sendiri yang membahas pahalanya, dan besarnya pahala itu dirahasiakan karena saking besarnya. Analogi diberikan bahwa ketika seseorang memberikan hadiah mahal, biasanya hadiah itu dirahasiakan hingga saat ini. Begitu pula Allah merahasiakan pahala Ramadan sebagai kejutan besar bagi mereka yang beribadah dengan ikhlas. Setiap ibadah di bulan Ramadan mendapat kelipatan pahala yang jauh lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Misalnya membaca Al-Quran di luar Ramadan mendapat pahala 10 kali lipat per huruf, tetapi di bulan Ramadan kelipatannya jauh lebih besar dan hanya Allah yang tahu jumlah pastinya. Begitu juga dengan sedekah, sholat, dan zikir. Besarnya pahala ini dianalogikan seperti bisnis yang sangat menguntungkan, di mana manusia adalah pedagang yang menawarkan amal soleh kepada Allah dan membalasnya dengan surga. Di akhir ceramah disampaikan bahwa banyak orang di alam kubur berharap bisa untuk kembali hanya untuk menjalani satu kali Ramadan karena mereka sadar bahwa satu Ramadan saja dapat mengubah nasib dan derajat seorang di akhirat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa siapa yang tidak memanfaatkan kebaikan Ramadan seolah-olah telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan memaksimalkan setiap ibadah agar mendapatkan rahmat, ampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan akhirnya, Ramadan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh disia-siakan. Melalui ibadah puasa, sholat, tilawah, sedekah, dan berbagai amalan kebaikan lainnya, seorang muslim memiliki kesempatan untuk menghapus dosa, meningkatkan derajat di sisi Allah, dan meraih surga dengan pahala yang berlipat ganda. Keberhasilan memanfaatkan Ramadan bergantung pada persiapan yang dilakukan sebelum dan tekad untuk menjalani setiap harinya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Oleh karena itu, mari kita menyambut Ramadan dengan hati yang siap dan semangat yang tinggi agar tidak termasuk orang yang menyesal di akhirat karena tidak melewatkan peluang emas ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dan simpulkan terkait kajian bekal persiapan bulan Ramadan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.